Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fatika Oktavia dengan NIM 64232340 dari kelas 647AH07. Pada pertemuan 6 untuk mata kuliah manajemen keuangan kali ini, saya akan merangkum slide dari materi di pertemuan 6. Untuk di rangkuman pertama yaitu ada persediaan. Persediaan adalah bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Kemudian untuk persediaan sendiri adalah elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Untuk persediaan atau bisa disebut juga dengan inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama itu jumlah persediaannya paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Lalu yang kedua, untuk aktivanya yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga ada tingkat likuiditasnya yang paling rendah. Untuk macam-macam persediaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perusahaan dagang dan perusahaan industri. Untuk perusahaan dagang sendiri ada persediaan barang dagangan. Untuk perusahaan industri yaitu ada perusahaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Kemudian untuk faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku, adalah lead time, frekuensi, jumlah dana yang tersedia, lalu daya tahan bahan persediaan. Hanya 3 saja, lead time, frekuensi, jumlah dana yang tersedia, dan daya tahan bahan persediaan. Lalu selanjutnya ada biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku, ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaannya yang paling optimal, yaitu yang pertama ada biaya pesan atau ordering cost, lalu yang kedua ada biaya simpan atau carrying cost. Selanjutnya untuk biaya pesan sendiri yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Yang untuk biaya simpan atau carrying cost itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Lalu selanjutnya ada economical order quantity atau EOQ, adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Untuk syarat pembelian economical order quantity ini ada 3, yaitu syarat yang pertama, harga pembelian per unit konstan. Lalu yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga, untuk kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahunnya. Kemudian selanjutnya ada reorder point. Maksudnya untuk reorder point ini adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan kembali, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaannya di atas safety stock sama dengan nolnya. Kemudian untuk safety stock sendiri ini adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produk sendiri. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya reorder point ini. Yang pertama, untuk faktornya yaitu ada penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau disebut juga dengan procurement lead time. Lalu yang kedua ada besarnya safety stock.
Itu dia rangkuman singkat di pertemuan 6 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.